Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dari Instagram, pertanyaan setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana caranya kita terhindar dari siksa kubur? Nah, pertanyaan yang bagus ini. Selama kita live, saya melihat belum pernah ada yang tanya masalah siksa kubur. Kehidupan kubur, teman-teman, bagi orang yang hidup, kalau kita lewat di depan kuburan, kita lihat tanah dan batu nisan saja, itu bagi kita yang masih hidup. Tapi sebenarnya itu adalah sebuah alam yang besar, alam barzah. Banyak buktinya dan dalilnya. Yang pertama, adanya dalil yang menyebutkan Nabi SAW mengajarkan kita untuk berdoa kepada orang yang meninggal dunia. Di antara doa kita adalah Allah marzuqhu daran khairan min darihi. Ya Allah, karuniakan dia rumah, tempat tinggal lebih baik daripada tempat tinggal di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarganya lebih baik daripada keluarganya di dunia. Wa jaran khairan min jiranihi, dan tetangga lebih baik daripada tetangganya di dunia. Gitu kan? Begitu disampaikan. Kemudian juga kalau kita lewat kuburan, sunnah Nabi SAW membaca doa, Assalamualaikum dara qaumin mu'minin. Keselamatan semoga selalu tercurahkan pada kalian, wahai penghuni negeri orang-orang beriman. Antumus sabiqun, nahnu insyaallah bikum lahiqun. Kalian telah mendahului kami dan kami akan menyusul kalian. Jadi kita dari doa-doa ini kita bisa tangkap pesan Nabi SAW, ada kehidupan loh di sana. Ada kehidupan di sana. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam banyak hadis, sesungguhnya kuburan itu ya tertutup dengan kegelapan yang sangat gelap, dan dia diterangi dengan salawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. Juga Nabi SAW mengatakan pernah melewati dua kuburan, kemudian mengatakan sesungguhnya dua penghuni kuburan sedang disiksa, dan mereka disiksa dengan perbuatan yang tidak dianggap besar oleh orang, tapi ketahuilah dia adalah perbuatan yang besar, sebagian dari dosa besar. Salah satunya suka mengadu domba, yang satu lagi tidak cebok pada saat kencing. Ini sudah saya rincikan panjang lebar di kajian kitab At-Tadhkirah. Ya, ini buku yang ditulis oleh Imam Qurtubi rahimahullah. Dan kita insya Allah di YouTube, kalau teman-teman masuk di YouTube, di channel kami Habib Basalamah, cari playlistnya, terus cari kajian kitab At-Tadhkirah. Itu khusus bicara masalah kematian sampai ke surga dan neraka. Walaupun kita masih membahas tentang masalah kematian sampai sekarang, sudah mungkin ada 30 atau 40 kali pertemuan. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, hadis ini sudah panjang lebar kita paparkan. Jadi memang salah satu konsep dasar rukun iman seorang muslim yang kelima, iman kepada hari kiamat, itu rentetannya adalah iman kepada kematian, iman kepada alam barzah, kehidupan di kuburan, iman kepada hari kebangkitan, hisab, ya, ditimbang amal baik, amal buruk. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan akan dia lihat, siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan dia akan lihat, gitu kan. Kemudian juga ada surga dan neraka. Ini satu paket. Jadi ini dulu ya, poin pertama. Poin yang kedua, lalu perbuatan apa saja yang bisa mendatangkan siksa kubur? Maka jawaban kami adalah semua jenis dosa, terutama dosa besar yang tidak sempat seseorang bertobat darinya. Itu akan menjadi penyebab siksa kubur. Ya perzinahan yang tidak tobat, ya riba yang tidak tobat, ya bohong yang tidak tobat. Semua ini teman-teman sekalian penyebab siksa kubur. Apapun itu, apalagi dosa-dosa besar ya. Kalau dosa-dosa kecil, insya Allah kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala maafkan dengan istighfarnya, ya dengan sholatnya, dengan sedekahnya, dengan baca Qur'annya, kan gitu. Semua itu akan menjadi penyebab diampuni dosa-dosanya. Kemudian masuk juga durhaka dengan orang tua dan seterusnya. Nah, pertanyaan sekarang, bagaimana caranya menyelamatkan diri dari siksa kubur? Tentu banyak anjurannya, tapi kita simpulkan di poin-poin dasar. Yang pertama, selalulah bertobat dari dosa Anda. Selalu bertobat. Tidak boleh kita bermain-main soal ini. Harus betul-betul kita tobat nasuha dari semua dosa yang pernah kita lakukan. Jangan pernah tunda. Kata Nabi SAW, aku bertobat dan beristighfar kepada Allah sehari ya sampai 100 kali. Itu Nabi SAW, apalagi kita gitu. Kemudian yang kedua, selalu memohon kepada Allah berlindung agar diselamatkan dari siksa kubur. Karena sebelum salam, ada doa yang Nabi SAW selalu tekankan kepada kita. Dan itu Nabi SAW sering baca setelah salawat kepada beliau,
Itu beliau langsung masuk ke itu. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wa mamat wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan fitnah masih dajjal. Dalam riwayat lain, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min fitnatil masih dajjal. Ya Allah, selamatkan kami dari siksa kubur dan fitnahnya masih dajjal. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan fitnah kehidupan dan kematian. Wa minal magrami wal ma'tham, dan jangan sampai kami terlilit utang dan juga berbuat dosa. Jadi kita berlindung kepada Allah SWT agar diselamatkan dari siksa kubur. Ya. Kemudian selanjutnya adalah sibuk dengan amal saleh, sibuk dengan amal saleh, dan banyak meninggalkan amal-amal jariah, jalanan, jembatan, masjid. Ya. Mungkin Anda mengatakan, Ustaz, kan untuk bangun masjid butuh duit yang banyak. Ya, maka saya mengatakan ada sebuah hadis ya, yang Nabi SAW pernah sebutkan. Waktu pernah ada sahabat bertanya itu, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa bangun masjid. Pikiran mereka tuh satu masjid besar biayanya, mungkin seperti apa yang Anda bayangkan. Maka kata Nabi SAW, Allah akan berikan pahala. Ya, pahala ini, ya, maksudnya mendapatkan bangunan masjid ini bagi orang yang menyumbang walaupun seperti ukuran sarang burung. Ada sarang burung yang kecil, ya, seperti itu saja. Maksudnya kalau ada kotak-kotak amal di pinggir jalan, Anda lihat, sumbanglah. Walaupun Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, sumbang yang Anda mampu. Sudah sumbang hari ini, besok lewat lagi, sumbang lagi besok. Gak ada masalah, karena memperbanyak amal soleh menyelamatkan kita dari siksa kubur. Ya, Allahu a'lam. Jadi itu termasuk yang harus jadi lakukan, insya Allah. Allahu a'lam. Dan tidak sulit insya Allah untuk menghindarkan diri dari situ, karena memang dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita agar terhindar selama kita masih hidup. Ya. Sudah meninggal pun sebenarnya selama Anda bukan meninggal dalam keadaan kafir masih bisa, asal orang-orang yang hidup yang kita tinggalkan mendoakan kita.